Cek. Oke, baik. Pelatihan sebentar lagi akan saya mulai. Mohon teman-teman semuanya untuk agar segera bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan teman-teman di Makassar. Pada hari ini, bersama kita akan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, atau semoga Tuhan Kristus, sehingga kita bisa bergabung bersama dalam pelatihan pada pagi hari ini. Selamat serta salam kita ucapkan juga kepada Nabi Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapat syafaatnya di hari akhir. Itu menjadi. Oke teman-teman, pertama-tama perkenalkan saya Aziza yang akan memandu jalannya pelatihan pada pagi ini dari awal sampai selesai. Senang sekali rasanya bisa hadir bersama teman-teman sekalian karena Tuhan bersemangat ya untuk mengikuti pelatihan ini. Teman-teman, pelatihan hari ini itu gimana? Antusias ya, karena kita perpajakan bagaimana sistem perpajakan itu berlaku di dunia sales. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu ya bahwa sistem perpajakan di Indonesia ini itu internship dari Nazaruddin Makassar disertifikasi SME seperti itu. Oke, baik, perkenalkan dulu Kak Linda dan Kak Anies. Apakah suara saya bisa terdengar? Kak Linda, Kak Anies. Iya, Kak. Halo, oke, selamat pagi. Oke, teman-teman, sudah siap ya untuk membawakan materinya. Oke, mungkin bisa langsung dicoba dulu untuk share screen ke Linda. Oke, sambil menunggu Kak Linda share screen, sebelum itu saya ingin membacakan beberapa peraturan untuk pelatihan pada pagi hari ini. Itu yang pertama, mohon kesediaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dari awal sampai selesai. Dua, dalam diskusi tanya jawab. Yang ketiga, selama pelatihan berlangsung. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama menjaga ketertiban di ini. Dan juga selain itu saya ingin mengajak teman-teman untuk mendokumentasikan kegiatan dan pengalaman seminar ini di media sosial, dan jangan lupa untuk mention akun Instagram Rumah BMT Makassar. Nah, kalau teman-teman kalian juga ingin buat TikTok, bisa kalian mention juga TikTok Rumah BMT Makassar. Oke, baik. Bagaimana Kak Linda dengan Kak Anies? Apakah materinya sudah bisa di-share?
Oke, baik kalau begitu saya yang Justin. Halo kalian. Halo, apa suara saya kurang kedengaran? Tidak Kak Anis. Halo. Halo. Oke, Kak Anis. Sudah bisa ya dibagikan dinyalakan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kami. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana langkah cerdas UMKM, cara cepat menghitung dan melaporkan pajak. Nah, untuk itu saya langsung serahkan saja kepada teman saya Linda. Kepada Linda saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa di next slide, Kak. Nah, baik. Sebelum itu kita membahas terkait apa sih itu pajak. Nah, pajak itu merupakan iuran wajib yang dibayar oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung, akan tetapi memiliki manfaat yang dirasakan oleh semua warga negara di Indonesia secara tidak langsung, seperti pembangunan infrastruktur dan biasanya juga sebagai beasiswa. Mungkin bisa di next slide, Kak. Kak Ziza, mungkin di slide selanjutnya. Baik. Terkait mengapa UMKM harus membayar pajak. Nah, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Nah, UMKM ini juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dalam konteks pembangunan ekonomi. Fokus utamanya itu merupakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, UMKM ini juga sudah sangat lama menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai negara. Nah, karena UMKM ini memang sangat membantu negara, khususnya di Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya, Kak. Nah, pada tarif khusus PPh bagi UMKM itu ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, pada awalnya pada Juli 2013 pada tahun 2013 sebelum Juli itu hanya dikhususkan oleh wajib pajak badan. Nah, selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dan dengan tarif 1% dari omsetnya. Mohon maaf, di situ salah ketik. Selanjutnya direvisi lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% bagi UMKM. Next, selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya dalam kriteria UMKM itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 Nomor 1 sampai 4. Nah, yang pertama itu usaha mikro. Asetnya itu minimal 50 juta, itu di luar dari tanah dan bangunan usaha. Terus pendapatan per tahun itu tidak lebih dari 300 juta. Nah, selanjutnya itu usaha kecil, di mana asetnya itu minimal 500 juta, itu di luar dari bangunan dan tanah usaha.
Terus pendapatannya itu per tahun minimal 300 juta dan sampai dengan 2,5 miliar. Dan selanjutnya itu usaha menengah, di mana asetnya itu 500 juta dan maksimal 10 miliar itu di luar tanah dan bangunan usaha juga. Pendapatan per tahunnya itu minimal 2,5 miliar hingga sampai dengan 50 miliar. Next, Kak Sisa. Nah, adapun kontribusi terhadap pendapatan UMKM terhadap pendapatan negara, yang pertama itu jumlah unit usaha. Nah, dalam jumlah unit usaha UMKM ini mendominasi lebih dari 99% dari total unit usaha di Indonesia, atau sekitar 65 juta unit. Sebagian besar ini UMKM tersebar di sektor perdagangan dan jasa, dan juga secara langsung menghasilkan perputaran ekonomi di berbagai daerah. Dengan banyaknya unit usaha di sini yang beroperasi, penerimaan negara dari pajak penghasilan PPH untuk UMKM juga meningkat. Yang kedua yaitu dari aspek tenaga kerja. Nah, UMKM ini menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, yaitu sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional. Jumlah ini menunjukkan peran besar UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya dari sisi peredaran bruto domestik. Nah, UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu sekitar 60% sampai 65% terhadap total PDB di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 itu nilai kontribusi UMKM itu terhadap PDB mencapai sekitar 9.850 triliun dari total PDB nasional sebesar kurang lebih 15.000 triliun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi di Indonesia itu bersumber dari aktivitas UMKM seperti perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan jasa. Next slide, Kak Sisa. Nah, di sini objek pajaknya yaitu penghasilan dari usaha. Penghasilan antara lain penghasilan dari para UMKM berupa kios dan lainnya. Selanjutnya yaitu peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar. Dan omset di total dari seluruh gerai atau outletnya, baik pusat ataupun cabang. Next slide, Kak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke langkah perhitungan pajak, penting untuk memahami bahwa pajak itu dihitung berdasarkan penghasilan atau omset yang diterima wajib pajak dalam satu periode tertentu. Nah, di next. Nah, sebelum kita masuk ke kasus Tuan A, saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya secara sederhana apa itu PPh final 0,5% dan apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam pajak penghasilan. Untuk pelaku UMKM, pemerintah memberikan kemudahan lewat aturan PPh final 0,5%. Artinya, pajak yang dibayar setiap bulan itu hanya sebesar 0,5% dari omset atau total penjualan, bukan dari laba bersihnya. Disebut final karena pajak ini sudah dianggap selesai di situ saja tanpa ada tambahan sama sekali. Jadi semisal kalau ada omset usaha teman-teman bulan ini 9 juta, maka cukup dikalikan saja 0,5%. Jadi 0,5% dikali 9 juta itu sama dengan 45.000. Nah, jumlah itu langsung dibayarkan dan kemudian dan kewajiban pajak bulan itu sudah selesai. Nah, pada slide itu bisa dilihat bahwa Tuan A memiliki 3 tempat usaha.
Pertama, pada pasar A dia punya omset 1 miliar. Pada pasar B dan juga pasar C, dia memiliki omset sebanyak 2 miliar. Jika dijumlahkan, total omset dari Tuan A itu selama 1 tahun sejumlah 5 miliar. Karena jumlahnya melewati 4,8 miliar, maka Tuan A tidak bisa lagi memakai tarif PPh final 0,5%. Artinya, Tuan A harus beralih ke sistem ketentuan umum, di mana pajak dihitung dari laba bersih gabungan dari semua usahanya. Jadi dapat disimpulkan kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka UMKM bisa pakai PPh final 0,5%, tapi kalau semisal sudah di atas 4,8 miliar, maka wajib pajak itu harus pindah ke sistem pajak umum. Next slide. Next. Nah, selanjutnya merupakan salah satu contoh juga di mana PTA terdaftar pada Agustus 2024 dan bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA. Nah, PTA itu bisa punya dua pilihan untuk pengenaan pajaknya. Pertama, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5%, maka penghasilan bruto dari Agustus sampai Desember 2024 itu dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan, jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun pajak 2024 dan seterusnya. Next slide. Next slide. Oke, selanjutnya juga contoh dari pemungutan oleh pihak lain. Nah, pada slide itu ada salah satu contoh dari CVAB yang merupakan rekan dari pemerintah. Artinya mereka itu menjual barang atau jasa ke instansi pemerintah karena pembelinya adalah instansi pemerintah, maka bendahara pemerintah itu wajib memotong mereka dengan final sebesar 0,5% dari nilai transaksi. Jadi nilai pembayarannya yang awalnya 20 juta dipotong dengan tarif pajak 0,5%, maka menjadi 100.000. Jadi CVAB akan menerima 19.900.000 karena 100.000-nya akan langsung disetor bendahara ke kas negara. Next slide. Nah, setelah memahami cara menghitung dan juga membayar pajak, langkah berikutnya adalah melaporkan pajak. Nah, melapor pajak itu berarti kita memberitahu negara seberapa besar penghasilan dan juga pajak yang telah dibayar selama 1 tahun. Nah, bagi pelaku UMKM orang pribadi, formulir yang digunakan adalah SPT 1770. Next slide. Nah, pada formulir SPT 1770 terdapat 2 kolom utama yang harus diisi oleh wajib pajak. Pertama adalah dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, yaitu total omset usaha selama 1 tahun penuh, itu mencakup seluruh pendapatan kotor sebelum dikurangi oleh biaya apapun. Dan yang kedua adalah PPh terutang, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan tarif 0,5% dari total omset. Sebagai contoh, jika omset 1 tahun itu sebesar 300 juta, maka perhitungan pajaknya adalah 300 juta dikali PPh final 0,5%, jadi sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, nilai dari 1,5 juta inilah yang kemudian ditulis di kolom PPh terutang pada formulir SPT. Dengan format yang sederhana ini, pelaporan pajak bagi pelaku UMKM menjadi mudah dilakukan bahkan tanpa perlu bantuan dari konsultan. Next slide. Nah, sekarang membayar pajak itu tidak lagi sulit karena semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengantri, cukup menggunakan layanan DCP online, ATM, atau mobil phone yang lainnya. Next slide. Nah, caranya adalah dengan pertama membuat kode billing, yaitu nomor identifikasi unik yang digunakan sebagai tagihan pajak. Kode ini hanya berlaku untuk 1 kali transaksi saja dan tidak bisa digunakan kembali. Untuk pembuatan kode billing ini dapat dilakukan melalui DJP online, aplikasi e-billing, pos, internet banking, SMS, dan juga ATM. Setelah itu, setelah membuat kode billing, wajib pajak perlu memasukkan kode akun pajak atau KAP dan juga kode jenis setoran. Next slide.
Nah, contoh dari KAP itu ada pada slide di mana kode KAP-nya adalah 41128, sedangkan kode jenis setorannya adalah 420. Next slide. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara melakukan pencatatan dengan mudah dan bagaimana jika sudah tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%, serta bagaimana cara pembuatan pembukuan. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh UMKM. Next slide. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu merupakan tanda bahwa omset dari UMKM itu mulai besar, sehingga next slide sebelumnya. Sehingga perlu adanya pembukuan secara sederhana. Nah, berikut merupakan langkahnya. Pertama adalah mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran setiap hari, di mana setiap kali ada penjualan, tulis berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, berapa yang dibutuhkan untuk membayar listrik, ongkos kirim, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada memisahkan uang pribadi dan juga uang usaha. Ini sangat penting, karena banyak pelaku UMKM yang masih mencampur utang pribadi mereka dengan uang usaha. Padahal itu bisa membuat sistem keuangan menjadi rumit. Jadi kita bisa gunakan 2 dompet atau 2 rekening berbeda supaya jelas yang mana uang pribadi dan mana uang usaha. Dan yang ketiga yaitu menyimpan bukti transaksi seperti nota, invoice, dan juga strak. Semua bukti ini berguna kalau nanti ada pengecekan dari pajak. Dan yang keempat, menggunakan aplikasi pencatatan atau Excel. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi gratis yang bisa membantu. Misalnya ada buku kas, ada Excel, ada teman bisnis. Nah, kita bisa tinggal masukkan uangnya saja, data-datanya saja ke dalam sistem dan sistem akan mengolah sendiri. Dan terakhir adalah melakukan rekap bulanan untuk mengetahui laba atau rugi. Jadi setiap akhir bulan, jumlahkan semua pemasukan dan juga pengeluaran agar pemasukan itu bisa jelas dan juga kita mengetahui bagaimana cara mengolah keuangan kita. Jadi pembukuan sederhana ini sangat membantu kita untuk mengatur keuangan, mengetahui laba usaha, dan juga memudahkan saat pelaporan pajak berlangsung. Next. Nah, teman-teman, membayar pajak itu bukan hal yang sangat menakutkan atau memberatkan. Karena lewat pajak kita bisa ikut membangun negara ini. Bisa ikut membangun jalan, sekolah, rumah sakit, bahkan program bantuan untuk UMKM tersebut. Jadi sebagai pelaku UMKM, kita juga punya peran penting. Jadi walau usaha kita kecil, kontribusi kita bisa sebesar yang lain. Kalau memang UMKM di Indonesia taat pajak, maka negara juga akan semakin kuat. Jadi jangan anggap pajak itu sebagai salah satu beban. Anggap pajak sebagai tanggung jawab dan juga kontribusi nyata kita untuk negeri, karena pada akhirnya pajak kita itu untuk kita sendiri. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya dan Linda sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Dan juga Kak Anies, sungguh luar biasa ya materi perpajakan ini. Semoga kita semua untuk para pelaku usaha ya, semoga materi ini bisa pelajari juga lebih dalam tentang bagaimana perpajakan di dunia bisnis khususnya bagi para pelaku usaha. Oke teman-teman, nah selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah jadi saya akan memberikan 3 kesempatan untuk bertanya, mungkin juga bisa sharing kepada teman-teman. Silakan. Jika ada bisa langsung raise hand ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya di room chat Zoom ini. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya dari Kak Dimas Jaya Kusuma. Izin bertanya Kak, jika kamu pemilik UMKM, apa strategi cerdas yang bisa kamu terapkan agar pajak tidak menjadi beban di akhir tahun? Ini lumayan menarik ya pertanyaannya. Jadi silakan untuk Kak Anies dan juga Kak Linda menjawab pertanyaan dari Kak Dimas ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya mau klarifikasi dulu kalau semisal pajak itu bukan beban. Jadi pajak itu merupakan salah satu bentuk dari kontribusi. Jadi
kalau bisa kita sebagai UMKM itu jangan menganggap pajak itu sebagai salah satu beban. Nah, kalau saya sendiri sebagai pemilik UMKM, mungkin strategi cerdas yang saya lakukan adalah dengan taat membayar pajak setiap bulannya. Karena kalau semisal pajak dibayar di akhir tahun, tentu akan menumpuk setiap bulannya, 1 bulan, 2 bulan, sampai 12 bulan. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita merasa pajak itu menjadi beban. Jadi kalau misalnya saya membayar pajak itu, saya rutinkan untuk setiap bulan saya bayar. Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan sama teman-teman, kalau UMKM itu kan em, eh, pajaknya itu 0,5%. Jadi cukup sederhana saja. Jadi omsetnya itu dikali 0,5% dan nanti hasilnya itu merupakan eh, pajak yang harus kita bayarkan. Jadi sesimpel itu untuk membayar pajak. Jadi ayo kita bayar pajak dan anggap pajak itu bukan beban. Mungkin itu saja. Mungkin dari teman saya ada tambahan, Minda. Mungkin penjelasan dari Kakak Anissa Julianti itu sudah cukup menjawab dari pertanyaan Kak Dimas tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Anis dan juga Kak Linda. Jadi pajak itu bukan beban ya, teman-teman. Pajak itu merupakan kontribusi kita sebagai warga negara untuk membayar pajak kita seperti itu. Oke. Mungkin sudah tidak ada ya yang ingin bertanya lagi atau didiskusikan. Mungkin saya bisa tunggu sampai 3 menit. Jika tidak ada, saya akan langsung lanjut ke sesi yang lain, yaitu saya akan memaparkan program dari Rumah BUMN. Oke, saya rasa mungkin sudah tidak ada ya yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan berlanjut ke sesi yang lain, yaitu adalah pemaparan program Dikmar atau dari Rumah BUMN BRI Makassar. Nah, jadi teman-teman, program digital marketing ini merupakan program unggulan yang ada di Rumah BUMN BRI Makassar selaku wadah pembinaan dan juga pengembangan UMKM. Nah, jadi di Dikmar ini ya, kita itu punya kurang lebih ada 8 program yang akan mungkin saya jelaskan dengan singkat. Kita punya program ikatan dan website di mana para pengusaha itu bisa mendaftarkan produknya dan katalognya itu lewat Rumah BUMN Makassar. Gunanya agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan juga bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak sebagai binaan UMKM di Rumah BUMN Makassar. Selain itu juga selain produknya bisa masuk dalam website ataupun katalog di Rumah BUMN, produk Bapak Ibu juga bisa kami display ya di Rumah BUMN langsung, sehingga pada saat ada tamu ataupun kunjungan dari teman, produk Bapak Ibu bisa langsung dilihat seperti itu. Dan juga kami punya program review dan visit, yang dimana review dan visit adalah kami dari divisi bisa langsung datang untuk mengunjungi rumah produksi ataupun toko dari produk usaha Bapak Ibu, dan langsung kami buatkan konten agar bisa di-review dan juga dipublikasikan di Instagram BUMN. Dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian punya ada dan produknya yang ingin mengembangkan logonya, kemasannya, ataupun ingin dibuatkan brosur, kartu nama, dan juga katalog website khusus untuk produk usaha Bapak Ibu. Nah, kami juga bisa bantu untuk buatkan. Selain itu juga ada online dan juga UMKM Shopping Mall. Nah, program ini merupakan program digital dari divisi digital marketing, yang dimana kami akan membantu pelaku usaha untuk membuat dan mengelola akun WhatsApp bisnis, Google bisnis, dan juga media sosial UMKM kalian. Dan juga kami melakukan pendampingan pembuatan akun online marketplace dan juga memfasilitasi promosi melalui Shopping Mall Rumah BUMN. Nah, jadi program kami ini
semisal Bapak Ibu sekalian punya usaha yang ingin dimasukkan, display di online marketplace seperti Shopee. Nah, kami itu ada Shopee Mall-nya. Jadi produk dari usaha Bapak Ibu itu bisa kami display, bisa kami pajang produknya di Shopee Mall Rumah BUMN Makassar, sehingga kalau ada yang beli bisa melalui Shopee Mall tersebut. Dan kami juga misal nih dari Bapak Ibu di produk usahanya itu belum ada titik Google-nya. Nah, itu bisa kami buatkan. Dan misalnya juga seperti di Shopee Food, Gojek, ataupun GrabFood ya, GoFood seperti itu. Kalau usaha Bapak Ibu ingin dibuatkan akunnya, nah kami bisa bantu buatkan, dan juga kami bisa bantu untuk maintenance akun dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga dari semua kurang lebih ya yang saya jelaskan tadi, itu ada program terakhir, yaitu adalah konsultasi Dikmar. Nah, apa sih konsultasi Dikmar ini? Jadi sebenarnya jika program dari usaha Bapak Ibu sekalian ini lebih baik dikonsultasikan dulu kepada divisi kami. Jadi kalian membuat janji temu dulu dan langsung datang ke rumah BUMN dan mengkonsultasikan kira-kira masalah apa ataupun apa sih yang perlu dikembangkan dari usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi kami itu bisa bantu seperti itu. Terima kasih. Jadi itu ya. Nah, program yang saya sebutkan tadi semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian berminat, bisa langsung hubungi kami di bapak yang tertera di flyer yang saya bagikan, ataupun itu ada nomor kontak personnya ya. Bisa langsung dihubungi untuk membuat konsultasi Dikmar dulu, ataupun membuat janji temu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita ada di sesi terakhir, yaitu sesi pengunduhan e-sertifikat. Nah, untuk pelatihan ini ya, kita bisa mengunduh e-sertifikatnya. Jadi bagi para peserta yang ingin mengunduh sertifikatnya, silahkan masuk kembali ke link pendaftaran. Terus sesudah itu silakan Bapak Ibu sekalian untuk login kembali di akun UMKM-nya seperti biasa. Setelah login, silakan klik ke tiga yang terhujung di HP kalian. Nah, setelah itu masuk ke halaman profil, langsung masuk ke sertifikat saya. Jadi link UMKM sekarang itu sudah baru ya teman-teman, jadi bukan lagi setelah profil masuk ke akun, tapi setelah profil bisa langsung menuju ke menu sertifikat saya. Jadi silakan untuk mengklik langsung sertifikat saya. Setelah diklik akan muncul pelatihan yang pernah teman-teman sekalian ikuti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian belum daftar, jadi harus daftar dulu untuk bisa menerima sertifikat pada hari ini. Setelah itu, setelah sertifikatnya kalian pilih pelatihan hari ini, dan kalian diminta untuk mengisi singkat dulu ya. Nah, tujuan survei singkat ini adalah untuk mengukur sehingga teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah dipaparkan tadi. Dan setelah itu kalian diminta untuk mengisi redeem code pada pelatihan sesi hari ini ya, sesi pagi ini. Nah, redeem code-nya itu adalah pajak, huruf kecil semua ya. Redeem code-nya pajak. Oke. Nah, setelah itu sertifikat sudah bisa langsung diunduh. Oke, teman-teman sekalian, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya teman-teman sekalian telah partisipasi dan semangat belajarnya untuk pelatihan kita pada sesi hari ini ya. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila mungkin ada kendala teknis ataupun keterlambatan waktu mulai, karena kita juga menunggu peserta yang lain untuk bisa join bersama di sini. Oke, saya diketik dulu redeem code-nya.
Kode 4-nya pajak ya, Pak. Oke. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kak Adi dan juga Kak Linda yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa pada hari ini tentang perpajakan. Ya, semoga ilmu yang telah dipaparkan tadi bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Semoga juga kita teman-teman yang materi tersebut bisa langsung mengaplikasikannya, ya, bisa langsung segera membayar pajak dan tidak menganggap pajak itu sebagai beban. Oke, ujung acara izinkan saya untuk mendokumentasikan sesi kali ini. Saya meminta bantuan dari teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya masing-masing dan kita bisa mengambil foto bersama. Ayo teman-teman, silakan kameranya, kita akan mengambil dokumentasi dulu untuk pelatihan pada pagi hari ini. Ayo teman-teman, silakan diaktifkan kameranya, kita akan mengambil dokumentasi. Apakah sudah aktif semuanya? Misalnya Oke, ayo teman-teman kita berpose rumah BUMN ya. Oke, yang terakhir ya, kita pose UMKM naik level. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik, saya tepuk tangan sendiri saja. Terima kasih atas bantuannya. Dan jangan lupa ya untuk join sesi kedua nanti ya, pelatihan hari ini. Ya, terima kasih juga Kak Linda. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih. Sudah sesi pelatihan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya Aziza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.